Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-teman? Selamat datang kembali di channel Ludo Farno. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga aktivitas kita di hari-hari kedepannya itu lebih menyenangkan. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas kembali mengenai pertanyaan teman-teman semua, yakni mengenai algoritma, viewer, subscriber, dan rekomendasi. Di sini semua akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan rekomendasi YouTube agar video kita itu bisa, ketika orang lain menonton, maka video kita lah yang bisa direkomendasikan oleh YouTube. Kemudian video kita muncul di beranda, kemudian video kita bisa mendapatkan banyak viewers, kemudian subscriber dan viewers itu bisa sejalan. Nah, di sini saya akan bahas mengenai ini secara tuntas. Jadi sebelum kita memulai videonya, silahkan klik like dulu video ini, kemudian dislike saja jika tidak menyukai video yang seperti ini. Mari kita bahas. Teman-teman, mengenai algoritma YouTube, sebenarnya ini selalu berubah-ubah. Seperti pasang dan surut, kadang pasang, kadang surut, kadang surut, kadang pasang. Kira-kira seperti itu. Begitu juga lah dengan algoritma yang hampir setiap tahun itu berubah-ubah. Nah, bedanya kalau menurut saya di tahun 2020 ini jauh sekali perubahannya, ya. Karena kenapa? Faktor yang pertama itu adalah subscriber dan viewers itu tak sejalan. Maksudnya begini, subscriber saya banyak belum tentu viewer saya banyak. Itu yang saya maksud dengan tidak sejalan. Nah, ketika kalian misal mengklik subscribe di channel Udo Farno, belum tentu di beranda YouTube kalian yang kalian lihat adalah video saya. Dulu di tahun 2015, di tahun 2016, ketika kalian sudah klik subscribe di channel Udo Farno, maka secara otomatis sebagian besarnya yang muncul di beranda YouTube kalian adalah video-video dari Udo Farno. Tetapi sekarang di tahun 2020 ini itu takkan bisa kalian temukan. Bukan tidak bisa, maksudnya kecil kemungkinan. Ya, artinya ketika kalian subscribe di channel Udo Farno, kecil itu akan muncul di beranda kalian. Nilainya kecil. Kalau dulu nilainya besar, sekarang sudah kecil. Karena kenapa? Itu semua fungsi algoritma yang sekarang lebih mendorong, lebih merekomendasikan video-video yang sekarang ya bisa menghasilkan viewers yang banyak. Ya, algoritma akan melihat video apa yang paling banyak dicari oleh orang lain, sehingga kamu tidak pun mencari video tersebut itu bisa muncul karena ia membaca paling banyak dicari. Sehingga walaupun kamu tidak subscribe, maka rekomendasi video-video yang direkomendasikan itu muncul walaupun kamu tidak subscribe. Nah, itulah fungsinya ketika kita memahami algoritma. Yang menjadi permasalahan, ketika subscriber saya banyak, harapan saya kecil untuk mendapatkan viewers. Karena walaupun berapa banyak subscriber saya, yang muncul di beranda mereka, yang muncul di beranda subscriber saya, itu nilainya kecil mereka lihat. Karena kenapa? Ya begitulah algoritma. Dulu kalau kalian subscribe, ya udah pasti di beranda YouTube kalian itu adalah video saya, karena kalian subscribe saya. Sekarang sudah berbeda. Kalian subscribe saya, ya berarti di beranda kalian kan harusnya saya, tetapi ini tidak. Karena kenapa? YouTube akan langsung merekomendasikan video-video yang memang viewersnya banyak. Kemudian ya video tersebut bisa kemudian video tersebut banyak dicari oleh orang lain. Walaupun mereka tidak subscribe, tapi karena banyak orang yang udah mencari dengan kata kunci seperti itu, langsung saja direkomendasikan muncul di beranda kalian. Jadi seorang YouTubers, ya pahami betul nih YouTubers pemula. Seharusnya kita memikirkan apa yang orang lain tonton, apa yang orang lain suka, apa yang orang lain cari. Bukan memikirkan algoritma. Karena algoritma akan mengikuti penonton.
Bukan penonton mengikuti algoritma, tapi algoritma akan mengikuti penonton. Artinya begini, algoritma itu akan melihat seberapa banyak orang mencari dengan kata kunci seperti ini, seberapa banyak orang menelusuri atau mengindeks dengan kata kunci seperti ini. Jadi kita harusnya lebih fokus kepada apa yang penonton suka, apa yang penonton cari, apa yang penonton tidak suka. Di situ kita fokusnya, khususnya bagi YouTubers ya, atau konten kreator seperti kita ini. Timbul pertanyaan, Bang, berarti cara untuk mendapatkan algoritma YouTube agar video kita itu direkomendasikan dan muncul di beranda orang lain, kita harus ngikuti tren. Betul sekali. Ya, keluar dari basicmu sekarang, kau ikuti saja. Tapi kalian bisa bertanya balik ke Udo Farno, Bang, kenapa Bang Udo nggak lakukan itu? Terus terang, saya nggak mampu. Walaupun viewer saya sedikit, hanya karena tutorial ini yang saja yang saya bahas. Walaupun video saya tidak muncul di beranda kalian selalu, tapi saya selalu fokus pada konten saya yang seperti ini. Karena kenapa? Viewers yang saya dapatkan jelas. Artinya saya berhasil. Berhasilnya di mana, Bang? Target saya jelas, yaitu adalah kalian yang mencari dengan kata kunci seperti yang saya buat. Bukan karena viral lalu saya buat suatu video mengharapkan banyaknya viewers. Ya, kalau kamu seperti itu, sifatmu itu akan terus ikut-ikutan. Apa yang sedang banyak dicari oleh orang lain, sebenarnya kamu tak mampu melakukan itu, tapi kamu buat. Karena kenapa? Karena kamu ingin banyak viewers. Saya tidak ingin seperti itu. Bukan saya tidak pernah melihat apa-apa yang lagi viral, apa-apa yang lagi trending, apa-apalah yang lagi enak dibahas. Bukan saya tidak pernah melihat akan hal itu. Kita melihat sesuatu yang masih sejenis dengan kita. Jangan keluar dari basic kita. Itu saran saya kepada sesama YouTubers pemula yang sifatnya ya atau yang pemulanya sama seperti saya, teman-teman. Jadi kita lebih fokus pada mencari konten-konten apa yang sama dengan kita, sehingga dari sana kita bisa mendapatkan referensi atau pengalaman baru, sehingga kita bisa membuatnya, mendesainnya, dan menyampaikan kepada subscriber kita dari apa yang kita ketahui. Nah, dari situ saya tarik kesimpulan ada beberapa hal. Yang pertama, ketika kalian ingin mendapatkan viewers ya dengan algoritma yang sekarang, kalian harus ikuti tren, baru kalian bisa mendapatkan viewers yang banyak. Jika kalian tetap berada pada basic kalian atau konten kalian, kalian takkan bisa dapatkan viewers yang sama dengan subscriber kalian. Begitulah kerja algoritma sekarang. Ya, dulu banyak subscriber, banyak viewers. Sekarang banyak subscriber, viewers ya sedikit. Karena kalaupun orang subscribe, ya video kamu nggak muncul di beranda orang yang subscribe kamu itu. Yang muncul siapa? Ya video-video yang paling banyak dicari kemudian direkomendasikan oleh YouTube. Ya, jadi memang sih sekarang ini banyak YouTubers yang pendatang baru yang membuat YouTuber selama ini viewersnya ngedrop. Termasuk saya, 1000, 2000, 3000, 4000, gitu-gitu aja yang saya dapat. Tapi nggak masalah, target kita jelas. Ya, bisa ditarik kesimpulan ya. Algoritma YouTube sekarang, kalau kalian ingin mau videonya direkomendasikan, ya kalian harus mengikuti tren. Tetapi percayalah, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena persaingan itu berat. YouTubers yang kalian lawan itu YouTubers ya yang sudah punya nama sebelum ia terjun ke dunia YouTube. Ngerti maksud saya, teman-teman? Ya, ia sudah punya nama sebelum ia terjun ke dalam dunia YouTube. Itulah saingan teman-teman semua. Jadi kalian ya bersiaplah untuk bertarung. Jadi teman-teman, saran saya ya kalian harus bisa membuat video yang menurut kalian bisa membuat kalian nyaman. Artinya begini, kalian harus bisa membuat video itu yang sesuai dengan basic kalian. Tapi kalau algoritma sekarang, ya sistemnya seperti yang saya sebutkan tadi. Algoritma akan mengikuti apa yang penonton suka, apa yang penonton cari. Jadi kalau subscriber kalian banyak, kemudian orang yang subscribe ke channel kamu itu di berandanya bukan hanya videomu, dan bahkan mungkin videomu itu tidak akan tampil. Karena kenapa?
ya situlah fungsi dari algoritma yang merekomendasikan video-video yang ya banyak dicari oleh orang lain. Semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya katakan. Saya Udo Farno. Jika masih ada pertanyaan yang mengenai seputar YouTube atau video apa yang akan kita bahas, silahkan berkomentar di bawah video ini. Teman-teman silahkan follow juga akun Instagram Udo Farno. Linknya ada di deskripsi. Assalamualaikum.